وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita telah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Tentu segala puji bagi Allah yang tidak ada habisnya. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Rahmatul Ummah Depok, Al-Mukarram Al-Ustaz Salam Rahmat dan keluarga, kemudian juga tak lupa teman-teman yang saya cintai. Semoga kita semua yang hadir pada pagi hari ini bersama kita saling sharing ilmu, saling menyampaikan, saling mendengarkan. Semoga-moga dengan kultum pada pagi hari ini Allah limpahkan rahmat kepada kita semua. Amin. Sedikit saya sampaikan tema kultum subuh pada pagi hari ini mengenai pentingnya ilmu dalam beramal. Pentingnya ilmu dalam beramal. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Kata Nabi, menuntut ilmu ialah merupakan kewajiban kefarduan bagi seluruh umat muslim dan muslimatnya. Artinya menuntut ilmu itu penting, luar biasa. Karena disebutkan la yuqbalul amalu illa bil ilmi. Tidak diterima suatu amal kecuali dengan ilmu. Makanya seorang muslim wajib dia berilmu. Karena yang namanya amal keseharian kita melakukan bagaimana kita sholat, tidak mungkin kita tidak memiliki ilmu. Maka sebagaimana kalau orang yang sholat tanpa ilmu, orang yang berpuasa tanpa ilmu, maka tentu rusak ibadahnya. Kalau udah rusak, ya nggak diterima ibadahnya. Begitu. Makanya di sini penting benar yang namanya menuntut ilmu. Terutama dalam kitab Ta'limul Muta'allim itu disebutkan ilmu hal yang harus kita tuntut terutama, yaitu ilmu yang mana kita memang pada saat ini dibutuhkan. Seorang muslim nggak mungkin dia nggak berilmu. Kalau dia umat muslim nggak berilmu, tentulah setiap seluruh ibadahnya ditolak. Karena memang yang saya sebutkan tadi, la yuqbalul amal illa bil ilmi, tidak diterima suatu amal kecuali dengan ilmu. Makanya penting nih buat kita semua, apalagi ini para santri yang menjadi generasi umat selanjutnya, penerus, pejuang, menjadi pengganti para ulama-ulama, maka tentulah harus memiliki bekal ilmu. Jadi nggak kosong. Orang sholat, orang berpuasa, nggak paham ilmunya, ya tentu amalnya pun akan ya rusak, ya segitu seperti tadi. Makanya Faqala Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda itu pernah ngomong ya dulu. Kata Abu Darda, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an. Jadilah orang alim. Kalau nggak bisa jadi orang alim, nggak bisa jadi orang berilmu, paling tidak jadilah seorang yang belajar, muta'allim. Kalau nggak bisa jadi
orang yang ta'alim, orang yang belajar, paling kagak jadi orang yang mustami'an. Nih seperti kayak gini. Kita ngedengerin sama-sama kultum teman-teman semua di sini, ngedengerin yang disampaikan oleh yang mengisi kultum. Ini namanya mustami'an, mendengarkan, paling tidak mendengarkan. Jadi kalau nggak bisa banget sibuk bener sama kita nggak bisa belajar, paling tidak nih kita bisa untuk mendengarkan ceramah-ceramah ustadz ya yang ada di YouTube yang terkenal begitu ya. Nah paling tidak seperti itu. Jangan sampai kita seorang muslim nggak punya sama sekali bekal untuk menuntut ilmu, nggak punya sama sekali bekal ilmu di dalamnya. Nah maka di sini ingin saya sampaikan tadi pertama kali pembukaan saya sampaikan firman Allah Ta'ala mengenai kewajiban ibadah berpuasa. Maka di sini ingin saya sampaikan sedikit mengenai syarat beserta rukunnya. Dalam kitab Nihayatul Zain karangan Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi, beliau dalam bab shaum, dalam bab puasanya itu ada merupakan rukun dan syarat. Jadi arkanus shaum, arkanus siyam, kemudian dan syarat-syarat daripada puasanya. Nah ini penting harus kita ketahui umumnya seperti itu. Kita kenali dulu ibadah puasa. Secara global al-imsaku an jami'il muftirati ala wajhi makhsusin, menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasanya dengan cara yang khusus. Ada cara khususnya. Makanya sini kita sebutkan pertama syarat daripada ibadah puasa. Yang pertama ialah seorang yang muslim, seorang Islam. Makanya kalau orang yang bukan orang yang beriman, bukan seorang muslim, dia orang kafir mau ngelakuin ibadah puasa, tetap bakal diterima secara syariat karena nggak memenuhi daripada syarat ibadah puasa. Kemudian yang kedua, taklif. Apa itu taklif? Taklif itu merupakan daripada taklif itu ialah balik dan berakal. Seorang yang sudah berbalik dan berakal, maka diwajibkan bagi dia untuk ibadah puasa. Terakhir yang keempat ialah seorang yang mampu. Artinya kalau orang yang nggak mampu, orang yang mana kayak orang yang udah tua, ya kemudian dia udah tak tahan lagi, mampu lagi dia untuk melakukan ibadah puasa. Yang mana kalau misalnya dia mau ibadah puasa, dia malah dia mati gitu. Nah, apalagi kalau misalnya orang-orang yang kalau misalnya dia sakit kronis begitu, lambung stadium 4 begitu. Nah kalau misalnya dia maksain ibadah puasa yang manakala bisa memperburuk daripada keadaannya, maka ini jelas jadi ketika dia maksain ibadah puasa, kemudian dia mati di tengah siang hari itu, maka dia termasuk orang-orang yang mati konyol. Ya artinya seorang kalau misalnya emang nggak ngerti, seakan-akan dia sakit, wah saya nggak bisa puasa. Saya harus puasa nih. Kalau nggak puasa, saya dosa begitu. Nah, orang yang kayak begini, dia nggak paham mengenai syarat ibadah puasa, maka tentunya dia akan kesesat di tengah jalan. Akhirnya mati. Sian banget kan? Coba gitu. Nah itu 4 syaratnya. Ya, tadi ada Islam, taklif dan juga balik. Kemudian akan shaum penting kita ketahui. Ya, niat likulli yaumin. Jadi pertama itu, yang pertama rukun dari puasa itu ialah niat pada setiap malamnya. Seperti itu. Niat pada setiap malamnya. Ini wajib. Gitu. Dan apa aja sih yang di dalam niat itu sehingga rukun niat itu tuh jadi sah untuk kita. Jadi ada 3 hal yang harus ada dalam niat puasa. Atau yang pertama. Yang pertama itu al-qasdu. Yang pertama itu qasdu, yaitu yang maksud daripada
kita ingin mengerjakan ibadah puasa itu, misalnya nawaitu shauma, aku berniat puasa, begitu. Kemudian yang kedua, ta'yin, ya menentukan apa sih ibadah puasanya tersebut, begitu. Jadi kayak kalau misalnya kita memang sudah saat setiap malam biasanya kita udah suka lafasin terus setiap ibadah tarawih, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadis sanati lillahi ta'ala. Nah, itu ibarat kata kalau kita udah ngakai itu sempurnanya dalam berniat. Seperti itu disebutkan bahwa akmaluhannya itu di situ. Kesempurnaannya itu adalah ya seperti apa tadi, seperti tadi. Makanya kalau misalnya udah kita mengucapkan nawaitu shauma ghadin sampai kelar itu kita niatnya, maka udah cukup. Jadi dua syarat itu sudah terpenuhi, yaitu qasdun wa ta'yin. Kemudian ada yang tak kalah penting dari niatnya, yaitu memalangkan niat. Jadi kalau orang yang ibadah puasa wajib nggak memalangkan niat, jadi memalangkan niat itu meski di sini disebutkan dalam kitab tersebut disebutkan bahwasanya kalau dari minimal itu dari awal malam ya paling-paling lah kalau misal pada isya lah mungkin bisa gitu, atau pada kita ya pada isya lah sampai sebelum fajar. Jadi kalau misalnya udah fajar, udah masuk azan subuh begitu, maka udah nggak diterima niatnya begitu. Makanya tabiat itu penting. Tabiat memalangkan niat itu penting dalam beribadah puasa. Nah, jadi manakala seseorang dia lupa beribadah puasa, maka dia lupa ingin niat besok saya pengen puasa gitu. Dia lupa nggak memasang niat ketika pada malam harinya, maka udah sampai dia bangunnya ternyata telat, bangunnya sudah azan subuh, maka tatkala itu juga dia puasanya tidak sah dan harus dipotong. Cuman yang unik di sini yang penting kita ketahui bahwasanya orang yang lupa ketika dia niat, kemudian udah masuk waktu imsaknya, waktu imsak ini adalah masuk waktu kita udah mulai beribadah puasa, itu adalah waktu fajar. Waktu azan subuh dia udah masuk, maka dia tetap wajib menahan sebagaimana orang yang berpuasa. Dia tetap memiliki kewajiban dia untuk menahan sampai maghrib sebagaimana orang yang berpuasa, walaupun dia statusnya tidak berpuasa. Nah itu wajib di sini. Makanya kalau orang yang nggak paham ini, saya mau jadi nggak bisa kalau misalnya saya saya udah nggak niat semalam nih, makan aja dah begitu, nggak bisa. Jadi di sini emang diwajibkan dalam mazhab kita bahwasanya diwajibkan untuk kita menahan ibadah puasa, kita menahan sebagaimana orang yang berpuasa sampai ba'da maghrib, sampai waktu kita. Nah, makanya ulama Syafi'i mensunnahkan daripada kita suruh niat di awal bulan Ramadan. Jadi saya niat bulan puasa, saya niat berpuasa 1 bulan penuh. Itu disunahkan dalam mazhab kita. Mengapa? Karena dalam mazhab Maliki itu sudah cukup menjadi memenuhi rukun daripada puasa. Nah, jadi tatkala ini siasat daripada mazhab kita. Jadi kalau misalnya kita udah niat di awal itu, kemudian kita lupa di tengah-tengah hari, di malam di beberapa hari kita puasa, kita lupa mengalihkan niat. Kita lupa, maka tatkala kita udah niat di awal bulan Ramadan, maka kita cukup bertakbir kepada Imam Malik. Jadi sehingga ibadah kita sah. Seperti itu. Nah, makanya ini penting di sini kita mengetahui hal-hal ini sehingga manakala kita bisa menghandle itu semua kejadian-kejadian yang kita lupa. Ya. Kemudian tadi pertama niat. Kemudian yang kedua ialah al-imsak wa al-muftiras, ya, yaitu menahan daripada segala hal yang membatalkan. Ya, kemarin sudah kita dibawakan oleh teman kita, ya, Muhammad Kifar Al-Banna, ya, sudah disampaikan sama beliau. Insya Allah sudah paham semua ada apa-apa hal yang membatalkan puasa. Cuma yang tak kalah penting di sini, ya, penting kita ketahui bahwasanya ada hal-hal masalah-masalah furuk dalam sini, dalam yang hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satunya hal yang membatalkan puasa ialah la biqauli nakhomatin, ialah tidak mengeluarkan
Nah, ini tidak mengeluarkan lahap nih, bagaimana maksudnya gitu? Ya, makanya di sini disebutkan dalam syarahnya walau nazalat fil dimaghi. Jadi kalau misalnya turun dari otak, ingus, ini kata kita bisa begitu kan, sampai begini, sampai ke sini, sampai ke tenggorokan gitu. Masuk ke tenggorokan, maka ini kita ada ini juga, ada hadis zahirnya. Jadi ada batas zahirnya. Batas zahirnya apa? Makanya di sini ada dua pendapat dari Al-Imam Ar-Rafi'i dan juga Al-Imam An-Nawawi. Di sini ada dua pendapat. Batas zahir itu gimana sih batas zahirnya? Maka menurut Imam Ar-Rafi'i, batas zahir yang dimaksud ini adalah keluarnya makharijul huruf kha, yaitu adnal halqi. Ya, adnal halqi. Jadi ujung tenggorokan. Tatkala misalnya nih kita nelen ingus, bukan nelen ingus maksudnya. Begitu. Ke sini masuk. Nah, ketika udah masuk sini enggak dikeluarin maka batal. Ketika kita sengaja ya, bukan enggak sengaja. Kalau enggak sengaja tidak batal. Tapi kalau misalnya sengaja udah tahu gini, wah sengaja ditelan gitu maka batal puasanya. Tapi makanya ketika udah ada di ujung tenggorokan sini, kudu dikeluarin. Ini menurut pendapat Imam Rafi'i. Nah, ada lagi yang lebih ribet. Itu pendapat Imam An-Nawawi. Itu disebutkan Imam An-Nawawi itu makharijul hurufnya keluar dari huruf ha. Ya, yang mana wasatul halqi, yang itu di tengah-tengah tenggorokan. Jadi kalau udah di sini gimana caranya? Susah bener gitu kan. Makanya pendapat yang bisa kita ambil ialah pendapat yang lebih meringankan kita. Di sini nih di tenggorokan sini udah ada dari tenggorokan sini maka kita kudu mengeluarkannya seperti itu. Ya, nah itu penting untuk kita ketahui. Ya. Adapun juga yang kedua, adapun mengenai menelan air liur. Ya, banyak saya dengar pula ada aja yang dengar ini apa? Menelan air liur batal puasanya. Ngaco, begitu. Ya, ngaco. Jadi dia nggak belajar fikih, begitu. Makanya penting kita harus ketahui di sini. Kita harus sampaikan bahwasanya menelan air liur tidak membatalkan dengan tiga syarat. Dengan tiga syarat. Pertama, anyakuna khalisan, artinya si air liur ini nggak tercampur dengan sesuatu apapun. Ya misal air liur itu udah ada air liur di sini nih, terus kemasukan debu gitu, ditelan sama kita, sengaja kita telan, maka ini membatalkan puasa. Ya. Kemudian syarat yang kedua, anyakuna tahiran, jadi hendaklah dia itu suci air liurnya. Lah kalau misal kita nih contoh, kalau misal di gusi kita berdarah, kemudian tercampur sama air liur kita telan itu bersama air liur, maka batal puasa kita. Tapi ingat dalam garis kita garis di sini bahwasanya yang sengaja. Kalau tidak sengaja masalah. Gitu. Kalau misalnya ditelan, maka dia membatalkan puasa. Makanya kalau misalnya udah ada nih kayak kita berdarah, rasa dibuang, begitu. Ya, dibuang baru begitu. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, an yakuna ma'dunahu. Ya, syarat yang ketiga itu adalah yang mana dia itu harus masih ada di tempatnya. Jadi fi jami'il fami. Jadi di seluruh mulut. Jadi berkata kalau misalnya masih di seluruh mulut nih, masih di dalam, andai kata kita ngumpulin itu air liur masih di tidak membatalkan puasa. Andai kata dikumpulin tuh air liur kita telan, itu nggak membatalkan puasa. Seperti itu. Kecuali nih kalau misalnya udah di luar nih, misalnya nih dimainin sampai buat gelembung air liur gitu. Nah, terus ditelan sama kita, nah itu baru ngatain puasa gitu. Jadi kalau udah keluar ke sini nih, ke bibir sini, bibir merah nih, merahnya bibir, ya udah keluar dari situ, terus kita keluar lagi kita, nah itu ngatain puasa gitu. Tapi kalau misalnya masih di jamil fami, di seluruh mulut ini, masih ada di dalam mulut ini, maka tidak membatalkan puasa. Ada yang kita menelan dengan sengaja. Jadi tidak ada yang membatalkan puasa kalau misalnya syaratnya terpenuhi. Ya, alhamdulillah. Semoga mungkin ini aja dapat saya sampaikan teman-teman semua. Semoga bisa diambil ilmunya dan semoga kita bisa amalkan sama-sama dan semoga berkah kita nih pada pagi hari ini insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.